Berita utama kembali bersama saya Cindy Permadi. Saudara, Presiden Joko Widodo tampaknya tak tahan untuk berdiam diri di pemilihan Presiden 2024. Mengikuti jejak dari 3 tokoh politik senior sebelumnya, yakni Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Yusuf Kala. Presiden Jokowi sepertinya ada gelagat mau ikut turun gunung berkampanye untuk pasangan Capres dan Cawapres. Tapi pertanyaannya, siapa dan kapan Jokowi akan terang-terangan melabuhkan dukungannya? Gelagat Jokowi yang akan turun gunung berkampanye ini terendus saat Jokowi menyatakan jika seorang presiden yang merupakan pejabat politik boleh berkampanye dan memihak pada calon tertentu dalam kontestasi demokrasi, dengan catatan tidak menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye. Pernyataan ini sontak mendapat sorotan. Apalagi dinyatakan pada momen serah terima pesawat Hercules kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang sekaligus Capres nomor urut 2. Istana Kepresidenan pun mengklarifikasi pernyataan Jokowi yang banyak disalahartikan. Menurut Ari Dwi Payana menyampaikan pernyataan itu dalam konteks menjawab soal menteri yang ikut tim sukses. Ya ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Ya, pernyataan Jokowi semakin membuat ramai tahun politik kali ini. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan sempat mengungkit lagi jika sebelumnya Jokowi menyatakan netral, mengayomi semua dan memfasilitasi semua. Anies pun menyinggung jika presiden netral maka tidak perlu ada intervensi. Anies mengingatkan presiden untuk menjalankan netralitas dan tidak berfokus dalam memenangkan salah satu paslon. Netral itu tidak perlu mengeluarkan effort apapun, ya. Netral itu nggak perlu effort apapun. Tapi kalau intervensi, itu harus ada effort. Kalau mau terlibat, harus ada effort khusus. Jadi menurut saya udah jalankan aja netralitas. Toh ini sedang menceritakan pada sejarah kok, bukan memenangkan salah satu. Berbeda dengan Capres nomor urut 1, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD sepertinya enggan menanggapi dan tidak mempersoalkan sikap Jokowi soal presiden dan menteri boleh memihak dan berkampanye. Mahfud justru menyerahkan lagi keputusan kepada Presiden Joko Widodo jika ingin ikut berkampanye. Ya enggak apa-apa, kalau presiden mengatakan begitu silakan aja, Anda mau ikut atau enggak itu kan terserah. Tapi kalau menurut aturannya seperti apa, Prof? Aturannya, Prof, etikanya gimana secara ketat? Enggak, nanti tanya ke apa namanya Biro Hukum Sekretaris Negara aja. Memperkeruh Di sana aja. enggak, Prof? Enggak, kalau saya enggak keruh tuh, malah sejuk ini ke sini. Lalu bagaimana respons dari kubu pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran? Tim kampanye nasional Prabowo Gibran sepertinya sepakat dengan pernyataan Jokowi soal presiden yang boleh berkampanye dan berpihak. Menurut TKN, hal ini tidak melanggar hukum dan etika. TKN bahkan menyamakan dengan situasi di Amerika Serikat. Saat itu, Barack Obama yang masih menjabat sebagai presiden berkampanye untuk Hillary Clinton saat melawan Donald Trump pada tahun 2016. Ibu Mega waktu maju sebagai presiden incumbent kan boleh dong. 2004 ya. Pak Jokowi ketika 2019 nggak masalah. Nah praktek ini juga terjadi di Amerika Serikat. Obama 8 tahun kemudian tahun 2008 mendukung Hillary Clinton, berkampanye untuk Hillary Clinton ketika melawan Donald Trump. Saya ingat yang Donald Trump menang itu kan. Jadi ini praktik yang nggak ada masalah. Jadi jangan di fait accompli, jangan dibikin narasi sesat. Pernyataan Jokowi soal presiden boleh memihak dan kampanye kemudian disangkut pautkan jika Jokowi akan mendukung pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran. Apalagi saat kunjungan kerja Jokowi bersama Ibu Negara Iriana ke Salatiga, Jawa Tengah 22 Januari lalu
Beredar video pose 2 jari yang keluar dari mobil kepresidenan. Ya, angka 2 yang identik dengan pasangan Prabowo Gibran. Momen ini terjadi saat warga di pinggir jalan meneriakan nama Ganjar Mahfud. Namun tidak diketahui tangan siapa gerangan yang keluar dari jendela ini. Apakah tangan Jokowi atau tangan Ibu Negara Iriana? Saat ditanya awak media, Presiden hanya menjawab, bertemu warga itu menyenangkan. Pak, kemarin pernah beredar video yang iring-iringan terus ada tangan keluar menuju angka salah satu paslon, Pak, yang di Salatiga, yang di Jawa Tengah. Ya kan Katanya Ibu. menyenangkan. Iya betul ya, Pak. Maksudnya menyenangkan Nggak tahu, apa, Pak? ya menyenangkan. Cukup ya. Pak, Kan kemudian kalau ada ketemu masyarakat kan menyenangkan. Tapi apakah sebenarnya memang ada aturan soal presiden boleh berkampanye? Jadi kalau merujuk ke Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, memang boleh presiden dan wakil presiden yang masih menjabat ikut serta dalam kampanye pasangan capres-cawapres. Namun di pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Pemilu mensyaratkan presiden dan wakil presiden yang berkampanye harus cuti di luar tanggungan negara dan dilarang menggunakan sejumlah fasilitas negara. Meski tidak dilarang, tapi yang dikhawatirkan dari pejabat publik apalagi sekelas presiden, wakil presiden dan menteri yang ikut kampanye saat Pilpres dapat menimbulkan adanya konflik of interest dan penyalahgunaan jabatan. Oleh karena itu, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD yang masih menjabat sebagai Menko Polhukam tengah menimbang waktu yang tepat untuk mundur sebagai Menko Polhukam karena menjadi peserta Pilpres. Percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Perlu dicatat, Pilpres 2024 diikuti bukan hanya oleh satu pejabat publik. Berdasarkan nomor urut, ada cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar yang adalah seorang wakil ketua DPR RI. Kemudian paslon nomor urut 2 dengan capres Prabowo Subianto yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Dan tentu saja cawapresnya Gibran Rakabuming Raka yang adalah wali kota Solo. Sementara dari nomor urut 3 ada Mahfud MD yang masih menjabat Menko Polhukam ikut mendaftar sebagai cawapres. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menyebut ada dilema yang dihadapi Presiden Joko Widodo. Secara individu sebagai ayah yang anaknya maju dalam kontestasi Pilpres, tapi di sisi lain sebagai presiden ada keharusan untuk bersifat netral dan negarawan. Ujang pun menilai jika Jokowi nanti benar-benar akan turun gunung, maka bisa jadi akan condong ke pasangan Prabowo Gibran. Meski begitu, Ujang berharap Jokowi tetap proporsional dan bisa menempatkan diri di tengah semua golongan dan kelompok dan tidak menggunakan fasilitas negara jika berkampanye. Jadi saya melihat ada dilema di mana secara pribadi, ya secara individu mendukung pasangan 02 Prabowo Gibran, tapi di saat yang sama sebagai presiden ya harus di tengah, harus netral, harus berjiwa negarawan. Dan dalam konteks bahwa presiden boleh kampanye, ya memang aturannya boleh, memang bisa, memang tidak dilarang. Nah ya kemungkinan besar kalau sudah begitu kelihatannya Pak Jokowi akan turun gunung untuk mendukung Prabowo Gibran. Yang penting tadi tidak menggunakan fasilitas negara. Semakin dekat dengan hari pemungutan suara, situasi peta politik makin seru dan penuh kejutan. Apakah benar Presiden Jokowi akan turun gunung memihak dan kampanye untuk salah satu pasangan calon peserta Pilpres? Dan apakah nantinya dukungan Presiden ini bakal jadi suntikan perolehan suara dari pasangan calon atau justru sebaliknya? Kita nantikan kejutan-kejutan berikutnya.